Baik, teman-teman kita iya, teman-teman yang saya banggakan, kita pendahuluan kata dulu, memasuki pertemuan ke-7 dari 10 pertemuan. Nah, di sini ada gambar pneumatic control feedwater valve. Ya, kalau Anda melihat ini adalah dari steam drum ketel uap. Nah, di sini ada pneumatic control feedwater valve. Ya. Jadi air yang masuk, air pengisian ke boiler ini, itu diatur oleh pneumatic control ini. Karena jumlahnya pemakaian air juga cepat, dan dia akan sama dengan kebutuhan dan pengisian ya. Ini air yang sudah masuk, dia bisa keluar lagi, nggak bisa balik lagi. Maka dari itu katup pengisian itu ada selalu double. Yang satu manual, yang satu non-return valve. Ya. Jadi Bapak bisa melihat di atas itu adalah katup non-return valve, yang di sini adalah katup biasa. Yang setelah masuk, uap nggak bisa balik lagi. Jadi non-return valve pun juga harus kedap. Ini pemeriksaan resmi oleh Biro Klasifikasi setiap tahun. Jadi jangan sampai menimbulkan bahaya-bahaya kecelakaan, bisa kecelakaan tersiram air panas atau uap panas, dan ya bisa kemana-mana. Pneumatic control valve ini setiap boiler pipa air selalu ada, dan kita cek ya. Yang penting kalau yang valve pertama masuk ke boiler, ke steam drum ini ditutup, berarti ke belakangnya kedap ya. Kita memperbaiki misalnya penggantian untuk membrannya atau penggantian pipa uap dan lain sebagainya ya, atau solenoid atau nah ini tugasnya pneumatic control valve untuk ketel uap pipa air sangat penting. Baik teman-teman, kami menyapa Anda yang jauh di seberang sana, baik yang di dalam negeri ya, di seluruh Indonesia, ya teman-teman maritim seprofesi yang ada di darat, di kapal, di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita sapa juga yang ada di Asia, semuanya di Arab, di Afrika, di Amerika, di Australia, di Eropa ya, di 7 samudra, 5 benua, 7 samudra ini saya pastikan ada teman-teman pelaut di dunia ini. Ya, semuanya sangat kami banggakan, dan ya ikut apa ya, merasa suka dukanya di atas kapal ya. Saya sendiri cukup lama, ada 26 tahun berlayar, baik di dalam maupun di luar. Tentu merasakan buat teman-teman yang sudah 6 bulan nggak pulang ke keluarga ya. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Ya, mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor, Marine Auditor, ya tentu semua spesialis Marine. Juga sebagai dosen ilmu pelayaran dan penulis buku pelayaran. Kira-kira itulah pengabdian saya di dunia maritim. Ini bab 7 cukup banyak yang akan dibahas sebetulnya, tapi sebagian kami buatkan teksnya. Tapi yang khususnya adalah appendaces ketel uap pipa air. Appendaces ini adalah semua valve yang menempel di sisi air boiler, juga yang menempel di sisi uap. Jadi yang atas valve-valve ini itu harus diperiksa oleh Biro Klasifikasi, harus ya, dan dipastikan setiap tahun harus kedap, bukan 5 tahun sekali tapi setiap tahun.
diperiksa ya. Apalagi kalau ada keluhan ya tidak nunggu setahun sekali, karena ini ada risiko yang sangat tinggi. Kalau saya ambil contoh katup ini apa utama, katup utama, main stem valve ya. Kalau itu tidak kedap, maka kita nggak bisa mengerjakan untuk eh, pesawat-pesawat bantu yang valve yang kedua ya. Jadi dia sepanjang misalnya pesawat bantunya ada di main deck sana, ya berarti kita nggak bisa buka valve yang pertama setelah uap utama. Nah kalau kita nggak tahu bahwa itu katup utamanya nggak kedap, ya harus drain di pesawat bantu itu harus diaktifkan. Ternyata nggak habis-habis berarti ada yang nggak kedap. Ya. Ini sangat berbahaya karena nyemprot ke muka atau ke badan itu disebut luka bakar. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini teman-teman jangan sampai celaka ya. Katup utama, katup keamanan harus double. Ya harus 2. Itu menunjukkan bahayanya uap bertekanan tinggi, katup buang permukaan air, katup pipa sisi air, katup gelas juga atas, gelas juga bawah, pengisian air ketel, ruang endapan, dan masih banyak lagi yang di dalamnya nanti bisa dilihat. Kembali mengenai buku-buku ini sangat penting ya, karena tidak semua pemasinis mengenal teori ketel uap, walaupun sudah diajarkan dari ATT 5. Kalau saya sendiri mulai dari ST atau dulu sekarang sudah nggak ada ST itu satu level dengan SMP, sudah dapat pelajaran ini ketel uap, paling tidak mengenal. STM juga dapat ketel uap, dan sampai di kapal ternyata bermanfaat sekali. Jadi paling tidak ada rasa kepedulian tentang ilmu ketel uap yang jenjang profesinya ikut terus. Ini buku-buku yang diterbitkan oleh BPTKIP, 2 ini, dan yang merah ini sebelah kanan adalah umum. Sedikit pengalaman ya boleh dibacakan, dan ini sudah berkali-kali saya sampaikan, tidak ada maksud lain, bukan untuk sombong-sombongan karena sudah lewat ya, tapi untuk memberikan motivasi buat teman-teman engineer. Tidak cukup sampai di pengalaman di laut saja ya. 26 tahun saya di laut, ternyata saya di darat, di kantor masih banyak kekurangan. Di kantor pun dari kapal perusahaan pencharter, kemudian di perusahaan pemilik juga ada kekurangan lagi. Jika kita belajar, juga masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan dari para perwira siswa yang belum pernah saya alami. Jadi kita tidak akan pernah habis belajar sampai akhir hayat ya. Rekor Muri 3 ini sangat berkesan karena tidak pernah saya mengharapkan. Ternyata ya kebijaksanaan beliau, satu dari 2 orang direktur BPTIP dan 1 dari ketua umum PFI Letnan Jenderal ya. Saya tidak sebut namanya, tapi kalau ada yang berkenan mau bermain-main di WA boleh. Baik, saya lanjutkan lagi. 3 alma mater yang menjadi kebanggaan kami, ya. Tentu tidak bisa kita menghilangkan rasa syukur, terima kasih kepada orang tua kita. Nah, ini orang tua profesi. Jadi sekolahan yang membawa kita kepada baik negeri maupun swasta itu adalah ibu kandung kita. Jadi kita harus sangat menghormati, selalu ingat alma mater kita ya, yang telah bertahun-tahun memberikan pendidikan kepada kita. Jadi janganlah alma mater masih menjadi kebanggaan boleh, tapi kesombongan tidak boleh, apalagi dibanding-bandingkan dengan yang lain. Setelah terjun ke lapangan, ke kapal-kapal
nasional maupun internasional, disitulah kebolehan kita tak uji ya. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sekolah tak uji. Kalau merasa cukup ya syukur, kalau merasa kurang ya tambahkan lagi. Ini ada tugboat yang diberi nama Kendal ya. Dari perusahaan mana? Kendal itu 50 km dari Semarang. Jadi kalau mau masuk Semarang dari Jakarta akan melewati kota Kendal, kemudian Kaliwungu dan Semarang. Ya. Jadi kita bisa melihat berbagai baik kapal tugboat maupun tanker, tugas dan tanggung jawab sudah diatur. Nah, ini pun tugboat kalau yang untuk di offshore atau untuk yang towing itu horsepower-nya cukup besar ya. Jadi ada juga tugboat yang sampai 10.000 horsepower, 15.000 juga ada untuk towing, untuk menggandeng, untuk mendorong kapal-kapal super tanker. Nah, atau kapal-kapal yang mogok di tengah laut, maka akan ditarik dengan tugboat ini dengan power yang besar ya. Ya pasti di atas 5.000 atau bahkan 10.000 horsepower. Baik, ya bagian sekarang ini di bab 7 kita singgung tentang biro klasifikasi adalah pembuat penjaga kondisi kapal setiap tahun minimal ya, setiap tahun. 2,5 tahun ada intermediate, jadi 2,5 tahun diperiksa ulang lagi, atau itu sebagai pengganti underwater survey, pemeriksaan di bawah garis kapal, garis muat. 5 tahun sekali harus yang disebut special class survey ya atau renewal class survey ya sampai umur 25 tahun. Jadi seperti ini sudah nggak perlu lihat judul ini, nggak perlu diterjemahkan lagi. Jadi jangan sampai teman-teman biro klasifikasi membiarkan atau pembiaran kapal tidak diperiksa. Bahkan mohon maaf ya, tidak diperiksa kita tahu karena beliau-beliau ada sebagian besar bukan orang kapal. Saya boleh katakan 95% bukan orang kapal dan belum pernah belayar. Ya. Jadi meriksa komponen-komponen yang ada di kapal itu pasti ada tidak aware ya, tidak peduli. Ya, sehingga ketika ada penawaran nggak diperiksa semua ya oke-oke aja. Tapi Anda biro klasifikasi memegang peranan penting. Jangan lupa menurut kacamata saya, biro klasifikasi adalah membawa amanah dari IMO ya melalui 5 komite dan konvensi-konvensi yang ada di dari IMO. Jadi harus diperiksa sungguh-sungguh sehingga begitu habis diperiksa dikatakan kapal layak laut, biar itu tahunan atau intermediate atau lebih spesial kelas survei. Baik, Kepala Otoritas Pelabuhan ini kita bahas lagi untuk sesi berikutnya, pemilik muatan dan yang kelima nahkoda. Ya. Ini sebenarnya sudah kami bahas di modul 1 sampai 5, tapi modul 6 sampai 10 kita ulangi lagi. Ini juga sudah kita bahas. Ya, sebaiknya ikuti bahwa ini adalah gambaran kapal yang dirawat dengan baik, dia di warna biru. Nah, apabila dirawat dengan tidak baik warna merah ya. Jadi bisa juga nanti di umur 15 tahun sudah layap, sudah sangat parah. Tapi kalau perawatan bagus itu umur 25 tahun masih bisa di extend lagi ya, diperpanjang lagi usia operasinya, dan ini satu keuntungan besar bagi perusahaan. Diharapkan teman-teman mindset-nya ketika Anda di kapal baru 5 tahun, bahwa kapal itu usianya sampai 25 tahun minimal. Jadi ada tanggung jawab ya secara profesi kapal ini harus sampai ke 25 tahun. Jadi menurut saya pada usia di bawah 5 tahun atau 10 tahun itu mempunyai tanggung jawab yang tidak kalah besarnya dengan kapal yang sudah 20 tahun. Jadi teman-teman yang di perusahaan pelayanan pun jangan
menganggap wah enak ya kapal baru. Kapal baru itu harus dijaga lebih hati-hati dibanding kapal yang sudah 20 tahun ke atas. Nih ya, coba ditangkap teman-teman semua. Pondasi ketel tadi sudah disinggung, kita akan jalan terus. Nah, pondasi ketel itu dibagi dua, yang berhubungan dengan ruang uap dan yang berhubungan dengan air. Ini ada katup utama, keamanan, manometer, surat data. Seluruhnya diperlakukan yang sama, tidak boleh kedap. Ya tentu kalau di Sibiar itu saya paling senang ini kita borong ya. Jadi ada 1-2 wheeler untuk scare clap-nya katup-katup apendasi ini bayarannya cukup besar ya. Apalagi kalau di luar, di Singapura atau di Malaysia atau di Korea itu kita borong ya atas persetujuan biro klasifikasi, dia tahunya bersih aja. Ya persetujuan kantor ya lebih baik, jangan sembunyi-sembunyi kalau ada pekerjaan borongan yang item kelas. Seluruhnya ada di bawah pengawasan kelas. Itu ya. Yang disebut katup utama, tidak ada yang susah, kalau sudah di atas dok mau bongkar kapan aja nggak masalah. Keterangannya bisa dibaca sendiri. Katup keamanan itu harus ada 2 ya. Kemudian fungsi-fungsinya ini saat teori juga teman-teman masinis membacanya. Fungsi-fungsi katup keamanan, ya. Cara kerja katup keamanan juga. Katup keamanan di setel adalah 1,5 kali tekanan kerja dan disaksikan oleh kelas. Jadi tidak boleh KKM atau mahasiswa main setel sendiri tanpa ada kelas. Jadi kesempatan tahunan itu, misalnya ketel bertekanan 20 bar. Jadi katup keamanan ini harus dibuat 30 bar baru terbuka. Kemudian yang berikutnya lagi lebih rendah sedikit ya. Kalau nggak salah 10% lagi. Kalau 30 jadi 27. Supaya menjadikan susulan. Kalau katup itu pertama terbuka, kira-kira 5 menit kemudian kalau masih dalam keadaan operasi, dia akan terbuka dua-duanya. Dan setelah di setel, kalau kapal udah tua mau minta diturunkan lagi, itu umumnya kelas tidak mau langsung begitu aja. Jadi tetap kesempatan misalnya tekanannya 20, tes dulu tetap 20 ya, sesuai aslinya boiler itu. Mau meledos lah kira-kira gitu ya. Nah, setelah tercapai 20 katup keamanan bekerja, terus minta kebijaksanaan dari biro klasifikasi supaya tekanan kerjanya diturunkan, itu boleh-boleh saja. Mungkin dari 20 menjadi 16 gitu ya, atau dari 16 menjadi 12. Tetapi pengetesan pertama itu sesuai dengan aslinya. Kita lebih aman lagi kan. Nah, ini harus disaksikan oleh kelas, tidak boleh hanya disaksikan KKM kecuali dapat rekomendasi kelas. Kalau kelas tidak bisa datang, gitu ya. Ini penting sekali. Kemudian untuk katup keamanan tadi, ini hak patennya Crosby dan Adam. Jadi mereknya ini menjadi merek terkenal karena katup keamanannya harus yang direkomendasikan adalah 2 merek ini. Nah, ini bisa lihat ada yang double, ada yang 2 valve single, atau 2 valve digabung. Berbagai macam model. Ini kita lihat keamanan untuk ketel uap. Ya, ini untuk subblow ya. Subblow, berarti dapur rapi maupun sampai ke pipa itu jelaga-jelaga yang lengket harus di subblow, dibuang. Ya. Subblow jelaga-jelaga ini untuk membersihkan setiap habis bakar ketel, itu ini harus dikerjakan.
Tetapi sebelum dikerjakan subflow, Anda perlu di dapur itu dimasukkan subflow, namanya ya, satu bahan chemical yang untuk merontokkan gelaga-gelaga yang ada di dalam itu ya. Itu bentuknya stick seperti diameter 4 cm, panjangnya 50 cm, isinya bubuk mercon. Begitu masuk langsung dia seperti mercon bukan mercon meledak, tapi mercon yang seperti kembang api itu. Kemudian dia akan merontokkan di dinding dan pipa. Setelah itu, setelah selesai bongkar muatan, kira-kira sejauh 10 mile dari pelabuhan baru di subflow. Tidak boleh melakukan subblower ini masih di pelabuhan karena kotoran yang keluar itu gelaga ada yang masih membawa bara, nah itu bahaya kepada kapal yang di sebelah. Jadi dermaga tidak boleh melakukan subflow ya. Ini sangat penting, harus saya uraikan juga ya, kartu udara dan seterusnya, lompati aja, atau kelas penduga, kita lihat di dalamnya. Nah, ini kelas penduga. Ya, di kelas penduga ini yang perlu kita sikapi adalah air ketel itu harus bagus ya, dites tiap hari. Artinya kondisi ini, kalau air itu banyak mengandung fosfat, banyak mengandung selaga, banyak mengandung kerak, banyak mengandung klorid atau banyak sulfur dan lain-lainnya ya, itu bisa membuat penyempitan pada pipa-pipa yang kecil nih. Kalau yang pipa-pipa muat generating tube, pipa air itu gede, 4 cm sampai 5 cm. Tetapi yang di gelas duga ini sangat kecil ya, kira-kira 5/8 atau di bawah 1 in. Sehingga kalau ada kerak-kerak yang bersenyawa dengan pipa itu akan jadi buntu dan tidak memberikan sinyal kepada kontrol ya. Nah, ini gelas duga ini diikat oleh baut begitu padat ya. Ini kira-kira ada 10 baut ya, ada yang 16 baut supaya jangan sampai pecah. Dan merek gelas duganya ini juga gelas duga reflektor ini yang disebut reflektor Klinger ya. Jadi merek Klinger ini hak paten. Ini perlu dipelajari buat teman-teman yang jangan sampai ditantang mau mau naik kapal yang ada boilernya mundur teratur. Saya kira tidak perlu karena dengan pelajaran ini Anda bisa berani. Gelas penduga dan seterusnya, kita terus perhatian gelas penduga ini tolong dibaca, jangan dilihat aja, nanti boleh dipelajari. Ini ada yang lewat, nah ini yang tadi ya, kata pengisian air ketel itu selalu double. Yang pertama adalah manual, yang ini yang sebelumnya adalah non-return valve. Jadi kalau non-return valve itu artinya begitu air bertekanan ini harus lebih tinggi dari tekanan yang di ketel. Jadi dia masuk, dia akan menutup sendiri. Gitu. Jadi bisa masuk, nggak bisa balik lagi. Baru ke manualnya ya. Ini mudah dipahami, dipelajari. Tapi tujuannya adalah keamanan supaya air panas itu jangan membalik ke pompa lagi. Ya, kita lanjutkan lagi kata pembuangan dapat air ketel ini juga ya. Kalau membuang water bottom blue down itu diharapkan kerjasama dengan perwira dek ataupun berumudi untuk melihat karena air yang dibuang dari belakang kamar mesin itu, siapa tahu kalau kapal berlabuh ya ada beberapa teman-teman nelayan yang atau orang mencari kerang yang di lambung-lambung kapal itu bisa kesemprot
air pembuangan boiler, ya, air panas. Nah, ini sangat berbahaya. Saya dilihat kalau ada ya suruh minggir dulu ya, jangan sampai ada orang-orang yang sedang di dekat-dekat atau pembuangan ini. Atau pisap juga ya, dan ini untuk lari ke ekonomisar untuk penghematan. Yang pasti semua katop apedasis harus kedap. Ya. Nah, di sini Anda bisa melihat yang ini adalah nama-nama yang ada di dalam ruang uap. Ada sekat melintang, ada sekat manjang, ada chevron, ada siklon untuk memasukkan air panas ya. Dan tentu kalau kita masuk drum pada saat ada penggantian pipa atau pipa bocor, tempatnya sempit sekali. Ya, karena ada pipa uap dalam, pipa saringan uap, pipa air pengisian. Itu semuanya ada di steam drum. Nah, ini steam drum ini ya. Jadi kita masuk harus merayap. Masuk dari lubang ini, lubang lalu orang ini, terus merayap masuk ke dalam. Nah, ini sangat sulit kalau ada perbaikan pipa-pipa mana, kita harus masuk, menentukan pipa yang jumlahnya lebih dari 1000 itu, yang mana yang bocor atau mana harus diplak. Nah, ini ribetnya steam drum ini. Beda kalau water drum kosong aja, tidak ada peralatan sama sekali. Nah, ini ruang boiler di dada atas. Anda bisa melihat bahwa begitu ribetnya kamar mesin. Ini ya, high gas water, sistem pembersihan jaga, peralatan pengaman, optik kontrol bakaran, ketel uap otomatis. Ini memang bagian-bagian dari perangkat boiler yang cukup merepotkan buat para masinis ya, terutama untuk pembakaran boiler. Ya, akhirnya kita sampai kepada latihan tugas. Coba jangan sungkan-sungkan, kalau memang tugas ini sudah Anda paham betul, ya boleh lanjut ke bab ke-8 ya. Kalau belum ya kita ulangi lagi, buka lagi, kan tidak ada tagihan, tidak ada pembayaran ya. Semua ilmu paling tidak 60-70% harus dikuasai ya, minimum 70%. Kalau yang terkait dengan profesi minimum 70%. Kalau yang tidak terkait dengan profesi kita ya terserah Anda mau 50% mengenal judulnya boleh. Inilah tugas-tugas yang sering kita pakai untuk ujian. Rangkuman seluruh ketel uap di kapal, semua perlengkapannya di bawah pengawasan dan pemeriksaan biro klasifikasi. Jelas ya. Jadi jangankan tekanan tinggi dan suhu panas yang tinggi ya. Itu yang tabung-tabung kompresor yang 1 bar aja diperiksa oleh Dinas Keselamatan Kerja. Diperiksa setiap 2,5 tahun kapal naik gelang kapal. Ya, sebetulnya setiap tahun intermediate kelas survei. Pemeriksaan meliputi seluruh appendaces, artinya kalau dalam annual kelas survei tidak ada keluhannya, ya nggak dibongkar. Tapi kalau 2,5 tahun harus buka komponen-komponen dalam ruang uap dan ruang air yang langsung menerima beban tekanan tinggi serta suhu yang tinggi. Waktu adalah sahabat bagi mereka yang mau berhasil. Saya kira teman-teman di laut tidak ada yang tidak ingin berhasil. Jadi setiap pekerjaan, tangan-tangan Anda itu merupakan satu keberhasilan. Namun musuh bagi mereka yang biasa-biasa saja. Baik, kita mulai berpikir, yaitu sesuaikan dengan pikiran Anda. Apakah cukup lewat saja, tapi untuk seorang masinis itu harus dipelajari.
bagi seorang oiler ini pengetahuan yang sangat baik, terutama yang belum pernah ditangani boiler, karena umumnya kapal yang ada boiler ini yang pinter-pinter adalah oiler. Dia tahu persis feelingnya perbandingan udara dengan bahan bakar yang disemprotkan. Nah, teman masinis kalau tidak belajar, ya ketinggalan ya. Kadang malah ada yang tidak berani mengoperasikan boiler atau bakar boiler yang lebih dominan oiler yang rajin melihat perbandingan udara, volume udara, atau berat udara dengan bahan bakar. Baik, kita sampai pada ujung. Modul 7 ini sudah kita pelajari. Kita masuk di modul 8. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 7 ini, silakan klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Saya himbau teman-teman ya, ini bukan semata YouTube channel saya ini untuk saya, tidak. Lebih banyak 100% untuk kepentingan teman-teman yang masih aktif di atas kapal. Bagi teman-teman yang bukan di atas kapal, misalnya jadi dosen, itu saya himbau juga mohon dukungannya dari rekan-rekan, paling tidak bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang mengikuti modul ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di modul yang ke-9. Sekali lagi, terima kasih. Kita sampai bertemu lagi.